Kisah pelayanan dan pengorbanan pilot Fred Charles Jackson dan keluarga Reverend Andrew Sandy di Kalimantan Utara tahun 1941 sampai 1942. Reverend Fred Charles Jackson lahir pada 25 Januari 1916 di Topeka, Kansas, Amerika Serikat. Ia menyelesaikan pendidikannya pada MTI, Missionary Training Institute, New York, dan lulus pada tahun 1938. Pada 24 Februari 1939, Fred menikah dengan Elizabeth Garlock, teman sekolahnya dari Santa Ana, California. Tahun itu juga ia dilantik menjadi pendeta dan melayani sebagai seorang gembala CMA di Visalia, California sampai tahun 1941. Dia kemudian menyelesaikan kursus penerbangan di Visalia Junior College untuk mendapatkan lisensinya sebagai pilot pribadi. Keluarga Jackson mendaftar pada CMA untuk melayani sebagai misionaris dan ditugaskan ke Hindia Belanda, di mana Fred akan menerbangkan pesawat misi. Namun karena situasi internasional sedang dalam masa perang, wanita tidak mendapat paspor untuk keluar negeri. Sehingga keduanya sepakat bahwa Fred akan berangkat ke lapangan terlebih dulu, dan Beth akan menyusul kemudian. Dia berangkat sendiri ke Hindia Belanda pada 4 September 1941 dan tiba 11 Oktober 1941 di Makassar bersamaan dengan Reverend E.H. Michelson. Dalam majalah The Pioneer edisi Desember 1941 tercatat satu-satunya tulisan Reverend F.C. Jackson di mana ia mengatakan, "Kami tiba di Makassar tepat waktu untuk kebaktian pentabisan pertama yang sangat mengesankan dan menggetarkan hati. Saat mendengar untuk pertama kalinya, penduduk asli bernyanyi dalam bahasa mereka sendiri, yaitu lagu Dia Begitu Berharga Bagiku. Tidak dapat diungkapkan dengan kata-kata. Kemudian mendengar para lulusan sekolah Alkitab bernyanyi, siap berangkat, siap tinggal, siap mengisi tempatku. Merupakan tantangan nyata bagi saya dan tekad saya adalah agar saya selalu siap melayani Kristus. Saya mohon doa Anda untuk keselamatan pesawat dan agar pesawat itu dapat terus digunakan untuk mempercepat pemberitaan firman Tuhan kepada orang-orang pilihan yang belum mendengar pesan keselamatan yang mulia ini." Setelah tiba di Bulungan dengan bimbingan Reverend George Evis, ia segera menerbangkan pesawat misi Beechcraft PKSAM milik CMA yang sebelumnya diterbangkan oleh Reverend George Fish yang akan cuti. Pelayanan melalui pesawat ini sangat menolong para misionaris CMA dan para penginjil serta guru Injil pribumi untuk mencapai lokasi-lokasi yang sangat sulit dijangkau melalui sungai yang penuh jeram berbahaya. Juga mempersingkat waktu perjalanan serta biaya. Dengan izin dari CMA, menerbangkan juga beberapa perlengkapan dan misi evakuasi untuk pemerintah Belanda sebagai co-pilot pesawat pengintai Belanda yang besar. Beberapa saat sebelum Tarakan jatuh ke tangan Jepang, pada tanggal 11-12 Januari 1942, ia memberikan pelayanan yang gagah berani kepada sekutu, menggunakan pesawatnya dengan keterampilan dan keberanian. Ia sebenarnya dapat saja untuk melarikan diri ke Surabaya dengan pesawat pada bulan Januari 1942 tersebut. Namun, ia tetap tinggal karena ia merasa tempatnya adalah bersama para misionaris yang masih tinggal dan pada ladang misi di Kalimantan. Pada saat itu di Bulungan, keluarga Reverend George Evis sedang cuti. Yang masih tinggal adalah Reverend Andrew dan Helen Sandy, dan anak mereka David, yang baru saja lahir pada tanggal 19 September 1941 di Makassar. Mereka adalah keluarga misionaris yang baru saja tiba di Hindia Belanda pada bulan April tahun 1941 dan melayani di Tanjung Selor, distrik Bulungan. Pada tanggal 12 Januari 1942, Jackson menerbangkan pesawatnya untuk terakhir kalinya, menjemput Nyonya Helen Sandy dan bayinya serta istri serta anak pejabat Belanda di Bulungan, membawa mereka ke Long Pengian dan selanjutnya ke Long Pujungan, di mana mereka bertahan sampai bulan Juli
1942. Pada waktu itulah seorang petugas pemerintah Belanda datang dari pos pedalaman Long Nawang ke Pujungan dan memerintahkan untuk menghancurkan pesawat tersebut agar tidak dipergunakan oleh Jepang. Dan setelah pesawat itu dibakar, membawa para misionaris tersebut bersamanya ke Long Nawang, di mana terdapat garnisun pasukan Belanda. Setelah tiba di Long Nawang, keluarga Andrew Sande bersama pilot FC Jackson tinggal dalam sebuah rumah sendiri di seberang sungai dari pos militer Belanda. Selama di sana, mereka mengadakan pelayanan penginjilan dekat sebuah kampung Dayak. Semuanya berjalan aman sampai tanggal 20 Agustus 1942, ketika Jepang masuk tanpa diduga di Long Nawang dan dengan cepat mengalahkan pasukan Belanda serta menawan seluruh pasukan Belanda termasuk para misionaris dan para pengungsi Inggris dari Malaysia. Sekitar 7 hari kemudian, sekitar 40 laki-laki, termasuk pilot Jackson dan Reverend Andrew Sande, dibunuh. Sebulan kemudian semua wanita dan anak-anak, termasuk David Sande yang baru berumur 1 tahun, juga dibunuh dengan kejam. Istri pilot FC Jackson baru mengetahui kematian suaminya 3 tahun setelah peristiwa pembunuhan tersebut. Ketika mendengar tentang kematian suaminya, Beth menulis, "Saya tahu Fred merasakan hal yang sama dengan saya, bahwa tidak ada penghargaan yang lebih besar daripada memberikan hidupnya bagi Tuhannya yang mulia, yang dikasihinya dengan semua yang ada padanya, dan bagi mereka yang untuknya ia bersedia berangkat sendirian ke Borneo." Sepeninggal Fred, Beth istrinya melayani di Indonesia sejak tahun 1947 sampai dengan tahun 1959. Selanjutnya, ia mengajar dan memegang beberapa posisi penting di Nyack College Amerika. Dia tidak menikah lagi. Pilot FC Jackson dan keluarga Reverend Andrew Sande hanya beberapa bulan melayani Tuhan di Kalimantan Utara. Terlalu sedikit dokumentasi tentang mereka. Namun, dalam rancangan Bapa yang kekal, waktu yang singkat itu telah cukup untuk memuliakan Allah, pemilik kehidupan. Dan darah mereka yang tertumpah karena kasih kepada Tuhan dan kepada orang-orang Dayak yang dilayaninya, telah berbuah kemenangan bagi Injil. Terlepas dari melihat peristiwa ini sebagai tragedi, peristiwa ini ternyata menjadi berkat besar di mana Roh Allah bekerja, meliputi Long Nawang, Apokaian, dan sekitarnya, serta membawa banyak hati kepada Kristus setelah peristiwa ini.